warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti lomba pidato ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Meningkatkan Kapabilitas Generasi Pelajar Berwawasan Global, berfondasikan nilai-nilai budaya, religius, humanis, dan intelektual. Hadirin yang saya hormati, kemajuan bangsa Indonesia, terutama di masa depan, tentu bergantung sekali pada generasi muda seperti kita ini. Mulai kecil perlu dibekali wawasan global, karena saat ini kita sudah di era globalisasi yang merupakan sebuah sistem yang tidak bisa kita cegah, yang mana ini sebuah proses menuju sistem kehidupan yang lebih global, terbuka secara luas dalam berbagai aspek dan segi kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Manfaat yang sudah kita rasakan dari era globalisasi diantaranya adalah sistem informasi. Melalui jaringan internet yang terhubung secara luas di seluruh dunia, kita bisa dengan mudah mengakses informasi dari belahan dunia. Hadirin yang berbahagia, di samping kita mendapatkan manfaat dari era globalisasi ini, tidak kalah pentingnya untuk tetap memfondasikan diri, khususnya pelajar, dengan nilai-nilai budaya, religius, humanis, dan intelektual, agar hal tersebut terjauhkan dari dampak negatif. Sebab kita tidak bisa menutup mata akan fakta masih banyak pelajar yang salah memanfaatkan era globalisasi ini. Hadirin yang saya hormati, sehingga ada satu hal perlu kita selalu ingat, pahami, dan aplikasikan untuk meningkatkan kapabilitas generasi pelajar yang sangat relate dengan pembahasan pidato kali ini, yakni profil pelajar Pancasila. Kenapa Pancasila? Sebab nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Pancasila adalah dasar negara dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah penciri dari setiap insan individu Indonesia. Sila-sila yang terdapat di Pancasila menjadi titik keberangkatan setiap orang Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Oleh karena itu, marilah kita mengaplikasikan 6 dimensi utama dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan. Elemen-elemen utama dalam dimensi ini mencakup akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kedua, dimensi berkebinekaan global mengajarkan kita untuk mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitas Indonesia sambil tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Kemampuan komunikasi interkultural dan refleksi menjadi elemen penting dalam dimensi ini. Ketiga, dimensi mandiri mengajarkan kita untuk menjadi pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas proses
dan hasil belajarnya. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri menjadi elemen penting dalam dimensi ini. Keempat, dimensi bergotong royong mengajarkan kita pentingnya bergotong royong dan kolaborasi dengan sesama. Kemampuan berbagi dan peduli terhadap orang lain menjadi elemen penting dalam dimensi ini. Kelima adalah bernalar kritis, mengajarkan kita secara objektif untuk memperoleh informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara akurat. Memperoleh dan memproses informasi, menganalisis penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan menjadi elemen-elemen dalam dimensi ini. Dan terakhir, keenam, dimensi kreatif mengajarkan kita untuk memiliki kemampuan berkreasi dan menghasilkan karya orisinal, bermakna dan bermanfaat, menghasilkan gagasan yang orisinal, serta tindakan dan karya orisinal menjadi elemen penting dalam dimensi ini. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu kita harus selalu sadar dengan kewajiban kita sebagai penerus bangsa. Sebab jika bukan kita, maka siapa lagi? Hari panas, sawah membelah, hutan rimba tempat